Abdul Qadir Waliullah Bisyafaat Nabi Muhammad Biiznillah Waliullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Al-ayat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa ala niyati syekhina al-mursyid billah sahibul fadilah wal barokah, guru dan orang tua Abah Kyai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Tepuk tangannya. Wa ala niyati Syedi Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa ala niyati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biiznillah waridullah innaka ala kulli syai'in qadir. Yang saya hormati, yang Allah muliakan, yang Allah rahmati, dengan izin dan ridhonya, yang pertama seluruh para panitia penyelenggara dan sohibul majlis, yaitu Bapak Boan beserta keluarga besarnya dan seluruh jamiah Zikir Manaqib yang senantiasa setiap malam Rabu istiqomah. Dan di antara penghujung bulan Maulid yang mulia penuh rahmat dan barokah ini, alhamdulillahirabbil alamin, patut kita bersyukur kepada Allah yang tidak bisa kita utarakan. Berapa besar rasa syukur kita tentunya tidak dapat kita ungkapkan. Betul? Karena di penghujung bulan Maulid ini kita masih Allah berikan kekuatan dengan daya kekuatannya, dan Allah gerakan hati kita untuk mendatangi majelis-majelis zikir yang penuh rahmat dan barokah. Sekaligus kita pun dengan sendirinya memperingati maulidnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai wujud kecintaan kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi yang sangat mencintai dan menyayangi umatnya. Umat yang seperti apapun, umat yang manapun, Rasulullah cinta dan sayang. Yang baik, yang rusak sekalipun Rasulullah sayang. Yang soleh, yang kurang soleh pun Rasulullah sayang. Sejauh masih ingin diaku sebagai umatnya, sejauh iman masih berada dan ada di dalam dadanya masing-masing, Islam masih diaku sebagai agamanya, Rasulullah menyayangi kita semuanya dan selalu memintakan kepada Allah agar syafaatnya Allah curah limpahkan kepada saya dan jamaah semuanya. Apalagi Jamiah Manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani, setiap malam Rabu di sini diajak zikir solawatan, betul? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina. Assalatu wassalamu alaika ya sallallahu ala Muhammad sallallahu. Diajak untuk senantiasa bersolawat bersama baginda Rasulullah kepada baginda Rasulullah, dan itu bertahun-tahun setiap malam Rabu sebagai wujud cintanya jamaah kepada baginda Nabi. Dan jamaah tidak berucap cinta, itu sudah wujud daripada cinta.
Makanya kita semua bersyukur kepada Allah, dipilih oleh Allah, jamaah dipilih oleh Allah untuk dijadikan hamba-hamba yang istiqomah. Istiqomah itu pekerjaannya wali-walinya Allah. Tidak mudah orang untuk menjadi orang yang istiqomah. Karena istiqomah itu lebih baik dari 1000 kekeramatan. Jadi kalau kita jaroh di bulan Mulut begini kan banyak yang jaroh Wali Songo, jaroh kemana, ke Banten, jarah ke Cirebon, jaroh ke tempat-tempat karomah. Nah, istiqomah itu lebih baik dari 1000 keramat. Al istiqomati khairun min alfi karomah. Jadi istiqomah lebih baik dari 1000 kekeramatan. Makanya tidak mudah untuk menjadi orang yang istiqomah. Ada saja ujiannya untuk jadi orang yang istiqomah. Atau contohnya ujian rumah tangga, kadang ikut zikir bertahun-tahun gua nggak kaya-kaya, berhenti zikirnya aja nu gitu. Belah mana jelmana. Datang ke tempat zikir pengen penyakitnya sembuh, penyakit gak sembuh-sembuh, berhenti zikirnya aja nu gitu. Datang ke tempat zikir banyak hutang, pengen lunas hutangnya, hutang gak lunas-lunas, berhenti zikirnya aja gitu. Datang ke tempat zikir pengen punya rumah, rumahnya gak kebangun-bangun, berhenti zikirnya aja gitu. Padahal di tempat zikir diajak niatnya apa? Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Ya Allah, engkau yang kumaksud, ridomu yang kucari. Dengan ridomu itulah maka berikanlah cintamu kepadaku. Ilahi a'tini mahabbata wa ma'rifata. Dan jadikanlah ibadahku ini semata-mata karena cinta. Cinta ibadah, cinta istiqomah, cinta sodako, cinta beramal baik, cinta berbagi, cinta berulas asih harus dengan cinta. Lah kalau sodako masih dihitung pahalanya, ganjarannya, belum ikhlas dong. Betul. Kalau wiridan masih tujuannya pengen lunas utang, belum ikhlas dong wiridannya. Kalau istiqomah tujuannya hanya dunia, lantas kapan kamu punya tujuan untuk akhiratmu kelak? Sementara hidup yang lebih panjang daripada dunia, hidup kita besok di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia mah sebentar tinggal les. Ad-dunya majru'atul akhirah, pamang jarah khairan asoda gibta wa mang jarah sarun asoda nadama. Dunia hanyalah perladangan akhirat. Ibarat kebun kosong nih, depannya rumah Pak Boan, ini kan tanah kosong. Tanah kosong bukan ini. Tanah kosong ini didudukin sama jamaah dengan kebaik, ditanam sama abah di sini tiap malam Rabu. Mani duduk sini, apa? Suruh wirid. Betul. Gak ada sesembahan di sini, ada sesembahan. Kuburan ada, kuburan keramat ada apa enggak? Pohon keramat ada apa enggak? Menyan apa enggak? Kendi ada apa enggak? Enggak ada. Dudukin badannya, jalankan rasanya, melebur langsung kepada keakbarannya Allah Subhanahu wa taala. Duduk, manis, ngadep, netep, mantep, betul kepada Allah. Ditanam tuh kebaikan, rebo ketemu rebo, ibarat orang nyelengan bayu nyelengin tuh buat akhirat, separuhnya buat dunia. Betul. Allah kita tahu, kita nggak bilang di situ sudah ada di zikir manakib ya hadi ya alim ya khabir ya mubin. Artinya apa? Duhai Allah yang maha pemberi petunjuk, duhai Allah yang maha nyata, duhai Allah yang maha waspada, minta petunjuk kepada Allah. Kemudian ya kafi ya goni ya fatah ya rozak ya kafi, Allah maha cukup, duhai Allah maha cukup maka cukupilah kehidupanku. Ya goni, duhai Allah maha kaya, kalau memang berkenan ya Allah jadikan saya orang kaya, kaya hati, kaya jembar, cukup sandang pangan. Betul. Kalau bisa jadi orang kaya dunia, alhamdulillah. Biar jadi ahli sodako, alhamdulillah. Pengen ngaji tadinya pakai motor, besok matu ya Rob beri saya kuat kebeli mobil, insya Allah. Ya Goni, Allah udah ngerti.
Abah dulu pertama memimpin zikir di sini diojekin nama Wawan. Sekarang Wawan di Palembang sudah punya mobil. Dulu ngojekin guru 2012. Sekarang sudah punya mobil. Alhamdulillah. Betul. Ini ya Qani, Allah sudah paham. Ya Fatah ma pembuka, ya Rozak pintu-pintu rezeki. Nih, usaha mah syariat, ngewarung sare, nyawah sare, ngempang sare, kerja di pabrik sare, rizkinya dari Allah. Sekarang dikasih harta banyak, orangnya dikasih sakit, enak apa enggak? Dikasih punya mobil, kakinya dibikin lumpuh, enak apa enggak? Dikasih duit miliaran, otongnya dibikin lemes, kira-kira bener apa enggak? Enak apa enggak? Begitu aja katanya Allah. Betul. Biasa. Duit banyak, badan sehat, musim corona, kerumunan kagak boleh. Enak apa enggak? Jalan kemana-mana periksa masker. Enak apa enggak? Enggak enak. Kalau kita ngukur nikmat dari Allah, makanya di dalam Quran surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mana lagi nikmat yang kau dustakan? Pulang sehat masih dikasih, selamat masih dikasih, waras masih dikasih. Kalau kita nggak mau bersyukur dikasih kewarasan, tanya sama orang gila yang lagi jalan di pinggir jalan. Lu enak gak jadi orang gila? Betul, betul. Kalau kita punya duit di kantong 10.000, nanya sama yang nggak punya duit, lu enak gak punya duit, gak ngerokok-rokok acan, asem nggak mulut lu? Bener nggak? Gua masih mending masih ngerokok, jinggo-jinggo kayak lu mah nggak ngerokok-rokok acan. Bener apa enggak? Kita punya rumah, ibaratkan doyong mau roboh, tanya sama orang yang nggak punya rumah, hidup kontrak sepanjang tahun. Enak gak hidup kontrak? Gua tidur kayak ikan tembang. Bener apa enggak? Lu masih enak kecil-kecil punya gubuk lah, gua gubuk derita. Bener apa bener? Ini la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur nikmatku akan aku tambah. Istiqomah mengajak istiqomah mengajak bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang Allah beri. Maulid Nabi mengajak bersyukur, untung Allah datangkan baginda Rasul. Andai Allah tidak mengadakan nurnya baginda Nabi, nih langit bumi dan isinya tidak akan Allah adakan, wahai saudaraku. Betul? Tidak akan ada nih, pohon kelapa nggak bakal ada. Semua tidak akan pernah ada andai Allah tidak mengadakan baginda Rasul. Ketika Nabi lahir di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun Gajah. Di saat itu Mekah Al-Mukarramah lagi kisruh perang. Ka'bah sebagai kiblatullah ini mau dihancurkan oleh yang namanya Raja Abraha. Raja Abraha, biar ingat nenek-nenek. Betul? Iya. Kan tadi dibaca tuh maulidnya, ngerti apa enggak artinya? Nah itu riwayat, dongeng, cerita, kisah di dalamnya. Artikan baik-baik. Raja Abraha ini mau menghancurkan Ka'bah. Siti Aminah ibunda Rasul sedang hamil besar. Di dalamnya ada seorang utusannya Allah, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Semua orang murak-marit pada kabur keluar semua dari Mekah. Raja Abraha mau nyerang Ka'bah, tapi Siti Aminah dengan iman dan tawakal kepada Allah, beliau diam, yakin pertolongan Allah pasti akan datang. Pamannya Rasulullah, kakeknya Rasulullah, yakin pertolongan Allah pasti akan datang. Tidak kemana-mana, mereka diam di Mekah tetap. Kemudian Allah kirim burung ababil dengan membawa batu dari neraka. Dilemparlah batu itu sehingga hancurlah, matilah pasukannya Abraha. Di situ turunlah yang namanya surat-surat Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka
bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi'ijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Kalau kita iman, yakin ke Allah, pertolongan Allah pasti akan datang. Kepada siapa? Kepada mereka yang yakin. Kemarin kita dijagain dari corona, siapa yang jagain? Masker apa Allah? Masker apa Allah? Masker, syariat. Hakikat yang jagain jasmani rohani kita adalah Allah. Coba kita lagi dagang enak-enak nih, udah keukur sama kita nih, keuntungan dagang gua hari ini sekian. Begitu di jalan motor bocor, udah keluar tuh keuntungan 10.000 nambah. Udah ditambal agak jauh sedikit bocor lagi aja, keluar lagi aja tuh keuntungan 10.000. Bener, 20.000 udah. Jualan baklor. Berapa keuntungan paling jualan baklor? Bener apa enggak? Nyari untung 30.000 dia agak ribet. Bener apa enggak? Begitu udah bocor 2 kali, gantilah sama ban. Ganti pisan 45.000, ya habis ke modal-modalnya kesedot. Itu hakikat syariat bagi kita. Sudah pemodal, baklor sudah dibikin, bensin sudah diisi, berangkat usaha, di tengah jalan dihantam bocor 2 kali, ganti ban dalam, ya habis 75.000 mah. Tuh hakikat Allah punya rencana lain. Bener apa bener? Bener apa bener? Sama dengan Abah dulu mimpin zikir di cabang 2 syariat. Apa rumahnya Pak Boan banjir, blok. Bener apa enggak dulu? Blok. Nih di sini kalau banjir, terus jalan cabang 2 masih jeblok. Tahun berapa itu ya? 2011 ya? Pertama 2011. Syariat itu enggak ngukur. Buset deh, males amat. Bener apa enggak? Tapi iman, keyakinan, di mana kita berpijak, ibadah istiqomah kepada Allah, di situ malaikat akan mengerumuni kita dan bulak balik kepada Allah. Syekh Abdul Qadir Jilani bulak balik kepada Allah mendoakan kita, barokah pasti akan Allah turunkan kepada orang yang yakin dengan kuasanya. Alhamdulillah. Buktinya barokah apa enggak? Barokah. Kemarin ceramah di Ciampel, saweran aja dapat 2,5 juta. Belum amplop gua 3 juta. Lah di cabang 2 70.000 geleseuh. Ya malam Rabu segini jauhnya, Kerawang Bekasi, Bekasi Kerawang. 70.000 geleseuh kalau malam Rabu. Mana gua diomongin mulu, dijelek-jelekin mulu sama tetangga kadang. Benar enggak? Benar apa enggak? Tapi Allah punya rahasia. Jadilah kau seperti rembulan, terus setia menerangi sekalipun kegelapan mengitari kehidupanmu. Betul? Tahu kamu rembulan jamaah? Pernahkah kau mensyukuri rembulan? Rembulan di atas langit, di sekitarnya kegelapan. Tahu kita bersyukur kepada rembulan. Kalau nggak ada bulan gelap apa enggak? Kalau bulan lagi terang tanggal 14 itu orang pada senang. Kupu-kupu pada datang ke lampu, saking senengnya. Muter bulan, asal subuh ngilang ganti matahari. Pernah kita mensyukuri itu? Kok bisa muter itu? Di situ tanda-tanda kuasa Allah. Kadang kita ngukur nikmat hidup itu, emok belum kebayar. Bener? Waduh, emok besok setoran ini gua gimana ini? Mana malamnya habis zikir manakiban, siangnya tanggung renteng, kan pusing tuh. Betul apa enggak? Karena saking pusingnya stres sendiri, akhirnya dan disalahin. Mana kadang zikir gua emok kagak bayar-bayar. Lah siapa suruh hutang kebanyakan? Bener-bener. Alhamdulillah. Ini mah cuma nyikapi hidup, betul? Bukan maksud nyindir, kita renungkan dalam-dalam.
Coba kita pikirkan hikmah maulid, ada kejadian apa di situ? Orang Rasulullah yang sedang di dalam rahim ibunya saja dijaga oleh Allah. Mekah mau dihancurkan, Ka'bah mau dihancurkan, didatangkan burung ababil. Apakah kuasa Allah dari zaman Nabi sama zaman sekarang berbeda, jamaah? Tidak berbeda. Dari zaman Nabi Adam sampai saat ini kuasa Allah tidak berubah. Tidak berubah. Kalau zaman para nabi ada mukjizat, zaman para wali ada karomah, zaman saat ini ada baroh. Di zaman Syekh Abdul Qadir Jilani katanya, Syekh Abdul Qadir Jilani bisa menghidupkan orang mati. Terus zaman saat ini ada apa enggak? Tahu nggak jamaah? Namanya polis, orang Kaliasin. Polis tahu? Polis yang biasa istiqomah. Ceritanya polis cucunya lahir. Ini tahun 2013. Tanya aja orangnya ada. Cucunya lahir, meninggal dunia di sini di daerah Segaran, Batu Jaya. Meninggal. Udah dibungkus, udah dipocongin. Ini apa cerita tahadus bini mah? Bukan nyombongin diri, tahadus bini mah. Udah mau dibungkus, lari dia naik itu sama si Dian anaknya. Ayo ke sana dulu, ke Abah dulu ke Pangakaran. Kan jauh dari Batu Jaya Pangakaran. Datang. Gerimis. Assalamualaikum, Mbak. Iya, kenapa polis? Nangis. Cucu saya, Mbak, udah pada biru. Udah mau dibungkus. Begitu mau dikubur, tar dulu. Saya ada guru di sana, saya minta air dulu biar didoain. Begitu saya kasih air, doanya apa? Makmum doa kiai, minta barokahnya Syekh Abdul Qadir Jilani, syafaat Rasulullah, izin ridhomu ya Allah, ridho ilahi ta'ala al-Fatihah. Udah baca Fatihah 7 kali tahan nafas, tiupin ke air. Udah polis ini, usapin telapak tangan, kaki, sama perut, sama bun-bunan. Itu bayi yang udah sehari meninggal, kelisik hidup lagi. Sekarang dikasih nama sama abah itu, anaknya si Dian tuh, Uswatun Hasan. Satu. Terus terjadi lagi, anaknya Wakil Nurasa, Guntur Al-Hasani, sama udah dibacakan Yasin, diberi hidup lagi dengan kuasa Allah. Dulu ada mujizat, di zaman para wali ada karomah, di zaman saat ini ada barokah. Mujizat, karomah, barokah sama-sama pertolongan Allah. Gak ada ilmunya jamaah, gak ada ilmunya, gak ada ijazahnya. Di situ barokah mengalir sebab istiqomah. Jadi kalau sudah istiqomah, gak usah nanyain barokah. Barokah pasti akan diberikan kepada orang yang istiqomah. Alhamdulillah. Kayak sekarang abah nih, alhamdulillah kita sudah punya 2 tempat. Kaliasin abah beli tanah 110 juta 300 meter, ada rumahnya juga. Insya Allah nanti malam Kamis kita hijrah ke situ. Malam Kamis depan tuh pindahnya ya jemaah ya. Terus di Ciampel abah juga bebasin perusahaan air isi ulang, dan bangunannya juga 500 meter di situ. Tadi abah habis bersih makanya sampai rumah mandi sholat langsung berangkat lagi ke sini isi maulid. Tadi bersih. Alhamdulillah di situ nanti istiqomah malam Senin. Kalau dari sini ke Kaliasin dekat, betul. Nah, jadi kan abah berpikir majelis ini harus punya perusahaan, biar seketika istiqomah nanti niatnya sodako. Jadi bisa nanti santunan yatim, santunan jompo, alhamdulillah. Ya mending aja kan kalau seminggu sekali santunan yatim sama jompo kan nanti rame pengajian. Benar apa benar? Makanya doakan. Kita coba sekarang tuh, abah ada yang ngasih mobil APV, apa itu bukan barokah? Mobil abah sudah 2, apa itu bukan barokah? Dulu berjuang ke sini pakai motor doyok, apa dibeliin mobil sama Pak Buan? Enggak. Benar. Betul apa enggak? Apa abah beli mobil dari pengajian? Enggak jamaah. Betul. Dari Haji Abdul Qadir nih yang ngasih bangunan Ciampel juga, Haji Abdul Qadir. Alhamdulillah. Orang Jakarta, orang mana-mana, saudara bukan siapa bukan.
Makanya kadang istiqomah zikir, kadang kita kan diujinya, kadang sama saudara pada streng. Bener enggak? Biarin. Nabi dibenci sama pamannya seumur umur. Sama Abu Jahal. Betul. Nabi seumur umur diujinya. Sampai Rasulullah ini berkali-kali ada banyak orang yang berniat mau membunuhnya, tapi Rasulullah tetap tegar mengibarkan bendera kebenaran, panji kebenaran dikibarkan pada Rasulullah. Betul. Sama dengan istiqomah. Kalau yang kita niatkan ini adalah kebenaran, istiqomah adalah 1000 kekeramatan, istiqomah adalah membarokahi sebuah kampung, istiqomah membarokahi sebuah daerah. 40 rumah ke depan barokah, 40 rumah ke belakang barokah. Kebun apa sawah di belakang? Betul. 40 rumah ke kiri barokah. Udah pasti 40 rumah ke kanan barokah. Coba kalau di sekitar kita ada kemaksiatan, apesnya kenapa enggak? 40 rumah kena apesnya, ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri. Tapi ketika di sekitar kita ada zikrullah, zikir kepada Allah, maka sekitarnya tersinari dengan sinar barokah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yakin apa tidak? Yakin apa tidak? Harus ya. Harus yakin. Nih peringatan Maulid Nabi, jadikan hikmah. Abah cerita begini karena Abah merasakan jamaah. Dari mulai jadi dukun sampai jadi penceramah, sampai jadi kiai jakaswara. Ya kan dulu kan jadi dukun ya. Kadang ngobatin orang sakit perut, aduh Ustaz sakit perut. Ya, saya doain ya udah nih air sembuh tuh ya yang sakit perut. Begitu dilihat amplopnya cuma goceng. Ya, datang lagi orang sakit turun dibopong-bopong turun dari motor, lihat lagi amplopnya ceban. Ya dulu, iya gaji pertama dari Allah, terus istiqomah, terus istiqomah, tambah yakin. Cuman ujian pertamanya, ya itu tadi kadang keluarga. Jadi begini katanya kapan kayanya. Jadi begini kapan kebeli motornya. Jadi begini kapan kebangun rumahnya. Kan begitu ujiannya. Betul. Ketika dunia sudah ditundukkan oleh Allah, ya dunia uhdumi man hodamani. Wahai dunia, tunduklah kepada orang yang tunduk kepadaku. Tepuk tangan jawab. Alhamdulillah. Mana buktinya? Ya itu tadi. Ketika Abah nyanyi, hai manusia terleteng teng teng, hormati ibumu yang melahirkan, terleteng teng teng. Udah mulai maju tuh ibu-ibu cebang. Ya kemarin di Ciampel kan lurah sampai habis 700.000 udah Ciampel. Bener apa enggak? Kadang polisi juga nyawer. Saya bilang ayo menang mana, nyawer jaipongan, dangdutan apa nyawer kiai. Kalau nyawer kiai saya buat bangun majlis zikir, saya buat bangun pesantren. Kalau nyawer jaipongan buat beli bedak, buat beli ganjelan pantat sinet. Bener apa enggak? Bener apa enggak? Nah, iya, ayo saya bilang dunia jangan kau ukur segalanya. Betul. Besok lu mati ada alam kubur, ada alam perbangkitan, ada alam perbangkitan di padang mahsyar. Siapa yang dicari oleh kita? Ulama-ulama, guru-guru kita. Betul. Apa artis jaipong? Hah? Apa artis dangdut? Benar apa enggak? Saya nyanyi nada dan dakwah untuk mengimbangi pengajian, jangan kalah sama dangdutan. Giliran manggil kiai dikasih speaker aktif, giliran manggil dangdut sound system jutaan disewa berapapun biayanya. Betul betul. Betul betul. Giliran kemaksiatan ditonton berbondong-bondong orang, giliran pengajian dihujat sama saudara seiman seislam sendiri. Betul apa enggak? Ini fakta apa mitos? Fakta apa uka-uka ini? Uka-uka apa fakta? Fakta. Betul. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Mari kita sama-sama berpikir wahai saudaraku. Kamu orang Islam, aku orang Islam. Mana dadamu untuk Islam? Ini dadaku untuk Islam. Betul. Betul. Dari belangsak, ya, dari pakai motor butut sampai bawa mobil, saya untuk Islam.
Saya berjuang ke cabang 2 malam ini. Belum apa-apa udah bensin mobil gocap habis. Kemarin jamaah diajak ke Ciampel, diongkosin apa enggak? 300.000. Full semua 100, 700, juta 100 habis. Allah kaya. Betul. Miskin gua udah biasa, tapi ketika diberikan kekayaan oleh Allah, ini barokah rizki kita bersama, wahai saudaraku. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku makan daging, kau pun harus makan daging. Ketika kau masih mau diajak olehku makan nasi dan garam, maka engkau harus siap untuk makan daging bersama hidangan-hidangan yang mantap bersamaku. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, punya umat jangan dibawa belangsak melulu. Benar-benar dibawa pan seneng-seneng. Yuk jamaah sini nih acara. Gak punya ongkos bah, jangan mikirin, yang penting ya biar ngelihat maksudnya ini loh jamaah baroh, ini loh jamaah barokah. Jangan takut kamu yang melarat, barangkali anak kamu nanti jadi orang kaya. Kamu yang saat ini ikut jamaah zikir manakib miskin, siapa tahu tinggal di anak kamu jadi orang kaya konglomerat. Doakan mereka kepada Allah. Di saat istiqomah seperti ini, ibunya nangis kepada Allah, ya Rob, saya melarat, jadikan ini adalah tirakat untuk kebahagiaan anak cucu keturunan saya esok hari. Begitu pas tak diajatina, jangan yang dipikirin utang Bang Emok kecil. Bener apa enggak? Katanya Allah, lu minta lunas utang kecil itu mah, minta mah selamat, barokah, bahagia fid dunya wal akhirah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan dunia doang ya Rob, kalau bisa sawah biar nambah. Kalau bisa ya Rob, besok mau kebikin rumah, itu Boni udah kebikin. Benar-benar. Udah kebikin rumah, masa cerita sama Abah ya, punya rumah gebak masih nyisain hutang. Lu jangan begitu, jangan ceritain apa sama guru kata saya. Alhamdulillah. Lantar Allahnya denger, malaikat nyatet. Benar-benar. Canda bang, alhamdulillah. Situ alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Bohan sekarang udah punya mobil bak, pan alhamdulillah. Ya dulu kan ladang ojek, coba dibeliin aqua, dibeliin kopi-kopian buat cikiran. Bener apa enggak? Udah Pak Bohan biar yakin, ayo ge kita jalani takdir yang ada. Kita maksa-maksa Allah juga kalau dikasih, kalau kagak dikasih kan kita dikelepak mau ngomong apa. Bener apa enggak? Lah iya, kita mau ngatur Allah, mau maksa Allah. Lu siapa katanya Allah mau ngatur-ngatur gua? Lu makhluk harus mau diatur sama Tuhan. Bener apa enggak? Alhamdulillah. Coba kita, siapa yang jago mau bisa ngatur Tuhan? Gak ada. Kita yang mau mengikuti, yang harus mengikuti aturannya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya terima kasih buat semuanya jamaah yang hadir dan juga yang nyumbang-nyumbang yang di mana-mana. Semoga kecipratan barokahnya sekitar sini, kecipratan barokahnya. Yang penting dalam hidup ini kita sama-sama menuai hikmah di dalam kehidupan dan mencoba untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Yang kemarin ya biarkanlah udah berlalu, betul? Yang tadinya kita orangnya julid, lepasinlah julid sedikit-sedikit, betul? Yang tadinya jelek hatinya, bersihinlah hati sedikit-sedikit, betul? Jangan memvonis orang, oh ini sesat, ini nggak baik, kurang-kuranginlah. Percuma lu doa kepada Allah kalau hati lu nggak jelek, nggak baik. Betul? Ibadah kepada Allah kalau nggak disertai hati yang putih, hati yang bersih, sulit untuk tembus doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha Suci. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Apa artinya? Maha suci Allah, ku bersyukur kepada Allah, tiada Tuhan selain Allah. Allah Maha besar. Alhamdulillah. Maha suci Allah, sucikan hati, sucikan pikiran, sucikan kerja perbuatan, sucikan lisan, sucikan pendengaran, sucikan pandangan, sucikan semuanya dulu, baru bersyukur, terus bersyukur, terus bersyukur biar Allah tambah nikmat. Alhamdulillah.
Dan la ilaha illallah, teruslah bergantung kepada Allah. Punya usaha jangan bergantung kepada usaha kita dan usaha gantungkan kepada Allah. Punya jabatan jangan bergantung kepada jabatan kita, dengan jabatan kita gantungkan kepada Allah. Punya anak jangan bergantung kepada anak dengan orang tua gantungkan kepada Allah. Punya pangkat jangan bergantung kepada pangkat dengan kita gantungkan kepada Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Allah Maha Besar kepada kebesaran Allah. Jangan mengecilkan Allah. Walaupun kita kecil, turunan orang susah, besarkan Allah, maka Allah akan memberikan kemuliaan dalam hidup kita, insya Allah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi malam Senin besok abang ngundang untuk zikir pembukaan di Ciampel. Setuju apa enggak jamaah? Setuju apa enggak? Hari Minggu malam Senin ya. Enggak jauh dari tempat acara kemarin, tempat abah itu. Kalau ke Haji Jainuri ke kiri, kalau ke tempat abah kanan sedikit, timbang 5 menit seret udah nyampe. Tempatnya lega, kamar mandinya 8. Kamar mandinya 8 beneran, karena sekitarnya bisa dikontrak-kontrakin nanti itu. Pokoknya nginep juga enak jamaah. Setuju apa enggak? Terus makannya gimana bang? Masing-masing masak nasi ya, abah lauknya doang ya. Setuju apa enggak? Ya iya, masak guru pindahan gak masakin nasi aja. Bener apa enggak? Malam Senin di Ciampel, abah tuh syukuran ngeruat bangunannya. Malam Kemisnya di Kali Asin. Nah, kalau tempatnya nanti yang mau dijadiin pondok di Kali Asin di sini. Kalau di sana nanti perusahaan tapi ada istiqomah. Insya Allah jamaah pada hadir ya. Jangan mikirin ongkos ya. Yang penting yaitu tadi masak. Maksudnya kalau masak nasi banyak-banyak, uminya kasihan kan punya orok. Gitu. Kalau lauk mah tinggal beli kita ya, ada tempe-tempe nanti kita makan. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Mari kita hiasi Maulid Nabi ini dengan zikir kepada Allah. Setuju apa enggak? Kita zikir yang khusyuk, yang tulus, biar malam ini Allah tambahkan keberkahan kepada kita semuanya. Dan juga abang minta doanya dari jamaah, semoga semua rencana, semua program disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita zikir kepada Allah, kita niat bersama-sama, kita sucikan, kita minta ampunan atas dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim.